Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana. Ketika umat Islam mengatakan, Injil sudah rusak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata rusak itu? Apakah maksudnya teks Injil telah berubah? Atau sebenarnya maksudnya orang Kristen menafsirkannya secara salah? Pertanyaan ini sangat penting, karena dua hal ini tidak sama. Jika yang dimaksud adalah teksnya berubah, maka kita sedang berbicara tentang perubahan sejarah. Dan dalam sejarah, teks tidak berubah dengan sendirinya. Harus ada seseorang yang menambah kata, menghapus kata, atau mengganti isi teks. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka perubahan itu seharusnya meninggalkan jejak dalam manuskrip. Dalam penelitian sejarah, kitab kuno diwariskan melalui salinan naskah dari generasi ke generasi. Karena itu, jika sebuah kitab diubah, biasanya kita akan menemukan dua jenis manuskrip. Manuskrip lama dengan teks asli, dan manuskrip baru dengan teks yang sudah berubah. Para sejarawan kemudian bisa membandingkan keduanya. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Jika Injil memang telah diubah, di mana manuskrip yang menunjukkan perubahan itu? Kita seharusnya bisa menunjuk dua naskah dan berkata, ini Injil yang asli, dan ini Injil yang sudah diubah. Namun, tanpa adanya manuskrip pembanding seperti itu, klaim bahwa Injil telah diubah menjadi sangat sulit dibuktikan secara sejarah. Sekarang mari kita pikirkan kemungkinan lain. Mungkin yang dimaksud bukan bahwa teks Injil berubah, tetapi bahwa orang Kristen menafsirkannya secara salah. Jika ini yang dimaksud, maka masalahnya bukan pada kitabnya, tetapi pada cara membacanya. Namun di sini muncul pertanyaan penting. Jika teksnya sama, tetapi tafsirnya berbeda, siapa yang menentukan tafsir yang benar? Tanpa standar yang jelas, mengatakan tafsir kalian salah hanyalah pendapat pribadi, bukan argumen yang dapat diuji. Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika menggunakan kata rusak. Apakah benar rusak, atau hanya ditafsirkan secara berbeda? Sekarang mari kita melihat satu hal lagi. Kitab suci Islam, yaitu Quran, beberapa kali menyebut Taurat dan Injil sebagai wahyu dari Allah. Di sini muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Jika Injil sudah rusak sebelum Al-Quran muncul pada abad ke-7, mengapa Al-Quran masih merujuk kepada Taurat dan Injil sebagai wahyu dari Allah? Bukankah lebih masuk akal jika wahyu yang datang kemudian mengatakan dengan jelas, kitab itu telah dipalsukan, jangan lagi mengikutinya? Namun kita tidak menemukan pernyataan seperti itu secara eksplisit. Sebaliknya, yang kita temukan adalah rujukan kepada kitab-kitab sebelumnya sebagai wahyu yang berasal dari Allah. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang layak dipikirkan dengan serius. Sekarang mari kita pertimbangkan kemungkinan lain. Mungkin Injil tidak rusak sebelum Al-Quran, tetapi rusak setelah Al-Quran muncul. Namun disinilah kita menghadapi masalah sejarah yang besar. Pada abad ke-7, Injil sudah tersebar luas di berbagai wilayah dunia. Komunitas Kristen ada di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan sebagian Asia. Mereka memiliki salinan Injil mereka sendiri. Sebagian ditulis dalam bahasa Yunani, sebagian dalam bahasa Latin, dan sebagian lagi dalam bahasa Syria. Artinya, Injil tidak berada di satu tempat saja yang bisa dikontrol oleh satu kelompok. Sekarang bayangkan, jika seseorang ingin mengubah Injil setelah abad ke-7, ia harus melakukan sesuatu yang hampir mustahil dalam sejarah. Ia harus mengumpulkan semua manuskrip Injil dari berbagai wilayah dunia, mengubahnya semua dengan cara yang sama, menyebarkan kembali versi yang sudah diubah, dan menghilangkan semua manuskrip lama. Namun, sampai hari ini, manuskrip-manuskrip kuno itu masih ada. Para sejarawan dan ahli teks masih bisa mempelajarinya. Dan manuskrip-manuskrip itu menunjukkan kesinambungan teks Injil dari abad-abad awal sampai sekarang. Artinya,
Teks Injil yang dibaca oleh orang Kristen hari ini pada dasarnya sama dengan teks yang telah beredar sejak berabad-abad yang lalu. Karena itu, kita kembali kepada dua kemungkinan logis. Hanya ada dua kemungkinan. Injil rusak sebelum Al-Quran, atau Injil rusak setelah Al-Quran. Mari kita pikirkan kedua kemungkinan itu. Jika Injil rusak sebelum Al-Quran, mengapa Al-Quran masih merujuknya sebagai wahyu dari Allah? Jika Injil rusak setelah Al-Quran, bagaimana mungkin semua manuskrip Injil di seluruh dunia berubah secara bersamaan tanpa meninggalkan jejak sejarah? Dua kemungkinan ini menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Sekarang, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal terakhir. Jika seseorang membuat klaim besar seperti ini, Injil telah diubah, maka klaim itu seharusnya didukung oleh bukti sejarah yang jelas. Dalam sejarah, perubahan besar pada sebuah kitab biasanya meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Namun jika jejak itu tidak ditemukan, kita perlu bertanya dengan jujur, apakah klaim itu benar-benar berdasarkan fakta sejarah? Ataukah itu hanyalah sebuah gagasan yang terus diulang dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar diperiksa?